Yes, bos. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih bos. Jika kemarin heboh bocoran rencana kedatangan rudal pertahanan udara jarak jauh Tiongkok ke Indonesia, yaitu rudal HQ-9 tahun 2027, kini satu lagi nih. Rudal Hanut hasil kerjasama dengan Ceko, Turki, dan Republik Korp Indonesia bakal datang juga ke Indonesia tahun 2027. Bahkan rencana total pengadaan rudalnya disebut sampai 5 baterai. Nah lo, ngeri sodap nih bos. Nah, rudal Hanut seperti apakah itu? Bagaimana ketangguhannya? Kerjasama dengan perusahaan apa saja? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian lanjut, baru-baru ini lagi dikabarkan Pak Prabowo, presiden kita menyatakan dalam wawancaranya dengan Bloomberg bos, bahwa beliau kini juga telah mempertimbangkan untuk membeli jet tempur dan alutsista dari Tiongkok. Nah loh, lantas jet tempur dan alutsista apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama jadi bocoran lagi nih bos dari lembaga keris. Jadi lewat segmen khas mereka obrolan angkringan ya kan, muncul bocoran yang lagi-lagi cukup menggigit nih. Jika kemarin rudal Hanut jarak jauh dari Tiongkok, kini disebutkan lagi bahwa satu baterai rudal pertahanan udara ADS-400 diharapkan tiba di Indonesia pada triwulan kedua tahun 2027. Nah, jadi ini mungkin pada bulan April sampai Juni 2027 tahun depan barang ini bisa datang bos. Bahkan tak cuma satu katanya, ada juga wacana penambahan hingga 4 baterai tambahan. Ngeri sodap nih. Kalau benar maka totalnya akan jadi 5 baterai bos. Dan ini jelas bukan sekedar gorengan warung kopi, tapi bisa jadi upgrade serius pertahanan udara Indonesia. Nah, ADS-400 sendiri merupakan kompleks rudal pertahanan udara jarak menengah yang biasanya terdiri dari radar, pusat komando, launcher atau peluncur, dan tentu saja rudal pencegatnya bos. Dimana kalau pakai punya Turki mungkin ini pakai rudal Siper. Sistem ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara modern, mulai dari pesawat tempur, helikopter, drone, hingga rudal jelajah. Proyek ini pun pertama kali mencuat pada tanggal 18 April 2023 dulu bos, di Hotel Kempinski Jakarta saat acara Indonesia Chess Business Forum 2023. Saat itu PM Ceko yaitu Mr. Peter Fiala melakukan kunjungan resmi kepada mantan presiden kita Pak Joko Widodo bos. Dan pada saat itu jugalah perusahaan pertahanan Ceko Sovlak Group melalui anak usahanya Excalibur Internasional menaikkan kerjasama rudal ini dengan perusahaan pertahanan swasta Indonesia yaitu Republik Korp. Dan mungkin juga akan mendapatkan transfer of teknologi. Nah, secara teknologi ya sistem ini dikembangkan bersama perusahaan Turki yaitu Roketsan bos dan perusahaan radar Ceko yaitu Retia. Kemampuannya juga cukup sangar. Radarnya mampu mendeteksi target hingga 470 km. Sementara rudalnya bisa mencegat ancaman pada jarak sekitar 100 km. Dan jika bocoran 2027 tadi benar, bahkan rencana sampai total 5 baterai, di mana satu baterai biasanya ada 4, 6, sampai 8 peluncur, maka jelas Indonesia kini sedang bersiap menambah lapisan pertahanan udaranya bos. Kubah besi di langit Nusantara. Trisula Air Defense System. Mantap jos. Oke, lanjut yang kedua, kita bahas Indonesia yang kini katanya telah mempertimbangkan untuk membeli beberapa alutsista dari negaranya Bapak Xi Jinping. Nah, jadi admin kutip dari bisnis.com bos. Pada 15 Maret 2026 kemarin, dalam sebuah wawancara dengan media internasional Bloomberg, Presiden kita, Pak Prabowo Sky membuat pernyataan yang cukup greget nih. Beliau disebut telah mengatakan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian alutsista dari Tiongkok termasuk jet tempur. Nah loh,
Kini lanjut alutsista buatan Akong Xi Jinping nih bos. Menurut presiden kita ini alasan utamanya cukup sederhana. Dan lagi-lagi mengacu pada prinsip bebas aktif nih bos. Katanya Indonesia ingin membeli alutsista dari berbagai negara, bukan bergantung pada satu blok saja. Beliau juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan masuk aliansi militer manapun, jadi konsepnya jelas, temanan dengan semua negara tapi tetap menjaga rumah sendiri. Kalau sesuatu terjadi, kita tak bisa bergantung pada siapapun, kata Pak Prabowo dalam wawancara tersebut. Makanya dia beli alutsista dari berbagai negara. Dan balik lagi, ketika bicara soal jet tempur Tiongkok, ya di kepala kita pasti muncul satu nama yang cukup familiar di pikiran kita nih bos. Yaitu apalagi kalau bukan Chengdu J10 yang pernah diungkapkan oleh Menhan Syafri Samsudin dulu bos. Nah, kenapa J10? Selain pernah diungkapkan Menhan Syafri, ya beberapa waktu lalu juga sempat muncul fotonya di slide presentasi Lanut Haluoleo, Sulawesi Tenggara yang menampilkan gambar J10 sebagai armadanya. Dan tentu saja ya bukan berarti ini sudah dibeli bos, bukan. Tapi minimal yang menunjukkan bahwa pesawat ini masuk dalam radar kajian Indonesia. Kalau yang dibeli J10C ya, secara kemampuan ini juga bukan kelas kaleng-kaleng bos. Pesawat ini sudah menggunakan radar AESA, bisa membawa rudal udara ke udara jarak jauh PL-15 dan punya performa yang disebut sebagai pesaing kelas F-16 generasi terbaru. Dan lagi pertanyaannya, kalau memang Indonesia mulai melirik alutsista-alutsista dari Tiongkok, apakah yang dimaksud hanya jet tempur saja atau justru ada paket besar sistem senjata lain yang sedang dipertimbangkan? Simak videonya sampai habis. Oke, kita lanjut Pak. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya kabar kedekatan Indonesia dengan alutsista Tiongkok bukan muncul tiba-tiba. Kemarin bahkan sempat beredar laporan bahwa Indonesia bakal mendapatkan 2 baterai sistem pertahanan udara jarak jauh HQ-9 pada tahun depan. Di mana rudal ini ya memang sering disebut sebagai S-300-nya versi Tiongkok. Jangkauannya bisa mencapai sekitar 200 hingga 300 km dan dirancang untuk mencegat pesawat tempur, drone hingga rudal jelajah. Dan kalau sistem ini benar-benar masuk Indonesia, maka lapisan pertahanan udara nasional bakal naik level cukup signifikan. Nah, tapi cerita tidak berhenti di situ saja, bos. Pasti juga banyak spekulasi panas tentang kemungkinan kerjasama lain dengan industri pertahanan Tiongkok. Misalnya nih, di sektor kapal perang yang dulu sering kita dengar. Salah satu yang sering disebut adalah kapal destroyer modern milik Angkatan Laut Tiongkok, yaitu tipe 052D Destroyer, yang kini ya belum muncul lagi kabarnya. Bahkan pernah muncul berita kemungkinan kerjasama di kelas frigate, di mana memang beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan RI dikabarkan bakal mengakuisisi 7 unit frigate bekas Cina, yaitu tipe 053H3 dari Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut. Apalagi Tiongkok memang cukup aktif bos, menawarkan berbagai platform ekspor kepada negara-negara Asia dan Timur Tengah, termasuk kita, Indonesia, bahkan dengan harga-harga diskon ya kan. Tapi tentu saja bos, semua ini masih dalam sebatas mungkin kajian, analisis, atau spekulasi. Karena hingga saat ini pemerintah Indonesia belum benar-benar mengumumkan secara resmi press release jenis alutsista China mana yang benar-benar telah dibeli. Nah, itu belum ada bos. Tapi berita yang beredar sudah banyak ya kan. Bahkan dulu Menhan pernah mengatakan sendiri. Tapi yang jelas satu hal, langkah Pak Prabowo membuka opsi pembelian dari Tiongkok menunjukkan satu strategi besar, yaitu Indonesia ingin membangun postur militer yang mandiri, fleksibel, dan tidak bergantung pada satu kekuatan dunia saja. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.